kesabaran ini juga sangat perlu. Bahkan tim sebesar Real Madrid, seperti Paris Saint-Germain pun, atau katakanlah tim-tim kuat di Eropa, mereka walaupun tahu lawannya lemah, mereka nggak dari awal main gasak gigi lima. Mereka kadang-kadang pelan dulu, main position dulu. Kemudian ketika ada Masalah penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah Garuda Muda jelang lawan Thailand di semifinal Piala AFF U23 besok. Selain itu cederanya Arkan Fikri menjadi masalah baru yang harus dicarikan solusinya oleh Coach Gerald Vandenberg. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam. Selamat malam Mas Egan dan juga pemirsa Metro TV. Ya Bung Harpa, dari dua pertandingan terakhir apakah finishing atau penyelesaian ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan oleh Coach Vandenberg? Ya, yang pertama kita bedah dulu ya persoalan dan data statistik dari tim nasional U23 kita di turnamen AFF kali ini. Memang kita total sudah 250 menit ya. Belum ada pemain Indonesia yang bisa menciptakan gol. Betul, saat menghadapi Malaysia kita memang sempat menjebol gawang mereka, tapi itu melalui gol bunuh diri dari pemain Filipina ya di pertandingan kedua, melalui pemain bernomor punggung 14 ya. Setelah itu nggak ada sama sekali. Jadi memang ada masalah penyelesaian akhir di sini. Nah, cuman kalau kita bicara penyelesaian akhir itu bukan melulu masalah pemain depan. Kita juga harus bicara bagaimana suplai bola yang katakanlah bisa sampai ke depan. Ini kan jadi satu persoalan juga. Jadi kita sejatinya punya gelandang-gelandang yang cukup baik ya. Ada Raihan Hanan, kemudian juga ada Arkan Fikri yang harusnya menjadi andalan kita. Tapi memang di pertandingan terakhir dia nggak muncul di DSP dan kita kehilangan umpan progresif, kehilangan kreativitas. Tapi lagi-lagi kita juga tidak boleh terlalu tergantung dengan satu pemain. Kemudian menjadi alasan bahwa tim ini tidak bisa produktif. Jadi pertandingan lawan Thailand yang kita tahu adalah salah satu raja ASEAN, walaupun di U23 AFF ini mereka tidak terlalu bagus sebenarnya rekornya. Para pemain dari second line ini juga kita tuntut untuk lebih bisa kreatif dan berani melakukan tembakan-tembakan dari jarak jauh. Jadi nggak bisa juga kita terlalu menunggu benar-benar bola matang yang benar-benar enak banget baru bisa menciptakan gol. Enggak, ya kadang-kadang pemain juga harus berani melakukan improvisasi, kreativitas, terutama di sepertiga akhir pertahanan lawan. Jadi mentality di sini berbicara agar para pemain jangan hanya Jens Raven tumpuan kita, tapi pemain lain juga bisa mencetak gol. Ya, Bung Harpa, Jens Raven dan Hoki kan diminta untuk membuktikan ketajamannya ya. Ini kira-kira apa masalahnya dari Jens Raven yang sebelumnya begitu tajam melawan Brunei. Sementara Hoki juga belum membuat gol nih, Bung Harpa. Iya, kalau kita lihat saat menghadapi Brunei sama sekali bukan menjadi tolak ukur ya. Brunei itu mungkin 2 level di bawah kita. Jadi ya mungkin tanpa ada strategi taktik yang jelimet pun dengan pemain individu, dengan dengan kemampuan individu para pemain kita, mungkin kita bisa menang juga dengan skor yang cukup besar. Ya tapi bagaimana organisasi permainan yang sangat firm, bagaimana build up serangan ke depan, kemudian pemain tidak terlalu terburu-buru. Ya build up serangan ini yang mungkin menjadi concern dari Vandenberg ya, yang selama ini kita tidak lihat bola begitu cepat ke depan, kemudian nggak banyak pemain yang menunggu di sana, akhirnya hilang bola dan ini membuat pemain juga cepat lelah. Jadi saya pikir kesabaran ini juga sangat perlu. Bahkan tim sebesar Real Madrid, seperti Paris Saint-Germain pun, atau katakanlah tim-tim kuat di Eropa, mereka walaupun tahu lawannya lemah, mereka nggak dari awal main gasak gigi lima. Mereka kadang-kadang pelan dulu, main position dulu. Kemudian ketika ada peluang baru mereka melakukan eksekusi. Ini yang saya tidak lihat di dua pertandingan atau dua pertandingan terakhir. Ya kalau Brunei sekali lagi tidak bisa menjadi tolak ukur. Jadi kita berharap tumpuannya kepada Vandenberg sebagai pilot, sebagai nakoda untuk bisa menciptakan organisasi yang matang gitu. Karena sekali lagi nggak bisa kita selalu menyalahkan ada satu pemain absen lalu oh ya udah kita nggak bisa cetak gol, nggak bisa. Ya dalam sejarahnya banyak sekali tim-tim yang kemudian bisa compete, bisa juara dalam turnamen tanpa pemain utama mereka. Ya bahkan kalau kita masih ingat di final final Piala Dunia atau final Liga Champions misalnya tahun 2000 berapa ya saya lupa ya, itu Piala Dunia ya, Michael Ballack nggak main misalnya, absen Piala Dunia 2002 dan banyaklah contoh-contoh yang akhirnya tetap juara juga gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu menumpukan ke satu pemain yang absen. Tapi bagaimana dengan pemain yang ada, Vandenberg sebagai pelatih yang kita anggap bisa mampu mengangkat performa U23, kemudian bisa membongkar mengcrack code dari pertahanan Thailand.
Ya, tapi kemarin banyak sekali yang mengatakan kalau ketika nggak ada Arkan Fikri itu terasa sekali di lini tengah kita, Bung Harpa. Kalau misalnya memang betul besok absen, kira-kira siapa yang bisa menggantikan Arkan? Saya sih tadinya berharap Rayhan Hanan ya yang punya kreativitas, sementara Robi Darwis tetap di hold sebagai gelandang bertahan dan dia cukup baik bermainnya. Jadi sebenarnya mungkin, nah ini dia, mungkin Vandenberg lebih apa ya, lebih firm dalam meminta Rayhan Hanan untuk lebih bisa menyerang ke depan, lebih membantu penyerangan, kreativitas, agar kita jangan hanya dominan secara superior secara ball position, secara penguasaan bola, secara umpannya banyak. Ya kalau nggak salah kemarin itu dibandingkan Malaysia kita 3-1 umpannya, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Nah jadi mentalitas ini yang perlu didorong oleh pasukan Vandenberg, atau kemudian mencoba sesuatu yang berbeda, harus berani ya. Di antaranya mungkin memakai 2 striker atau mungkin mencoba formasi yang lain agar jangan kita. Halo, Bung Harpa? Baik, komunikasi kami terputus, waktu sudah habis. Terima kasih Bung Harpa sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.